Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Iin Hermawati dari SMA Negeri 2 Gunung Putri. Kebetulan sore ini saya akan mengikuti kegiatan jelajah malam museum. Jelajah malam museum kali ini akan dilakukan di Museum Joang 45. Nah, sebelum kegiatan jelajah malam museum dimulai, kita akan mengikuti acara pembukaan dan sambutan oleh panitia dan kepala Museum Joang 45. Wah, udah nggak sabar nih, ingin segera melakukan jelajah malam museum. Pasti seru loh guys. For your information nih guys, kegiatan ini diikuti oleh para siswa-siswi baik itu SMA maupun SMK. Dan ada juga siswa-siswi yang sedang melakukan PKL atau praktek kerja lapangan di Museum Joang 45. Dan peserta umum dari berbagai tempat lainnya. Salah satunya saya dari Gunung Putri, Bogor. Sebelum memasuki ruangan museum, kita diberikan pengarahan oleh Bapak pemandu yang nanti juga akan memandu kita untuk melakukan jelajah malam museum. Nah, di dalam nanti kita sudah diperingatkan ya teman-teman untuk tidak bercanda berlebihan, jangan bengong dan pikiran jangan kosong. Karena biar bagaimanapun tempat ini ada mistisnya. For your information lagi nih guys, sekilas sejarah tentang gedung Museum Joang 45. Nah, gedung Museum Joang 45 ini adalah bangunan peninggalan Belanda. Dulu pemilik pertamanya bernama Elsie Schomper dan tahun 1939 ia mendirikan hotel dengan nama Hotel Schomper. Nah, kemudian masuk penjajahan Jepang, aset-aset milik Belanda diambil alih oleh pemerintah Jepang dan gedung Museum Joang 45 dijadikan asrama Angkatan Baru Indonesia. Pada tahun 1972, Museum Joang yang berlokasi di Jalan Menteng nomor 31 ditetapkan sebagai bangunan bersejarah oleh Gubernur DKI Jakarta. Dan setahun kemudian bangunan tersebut dipugar dan diresmikan sebagai museum. Kita di dalam, siap-siap ya. Di dalam gerak guys. Tapi tenang, saya bawa peralatan. Ya. Nah, udah nggak sabar nih. Yuk kita masuk dan mari kita mengikuti kegiatan jelajah malam museum di Museum Joang 45. Awas, gelap-gelapan loh. Ini adalah bagian dari kamar hotel. Nah, ini kamar hotel ini hotel mewah tuh. Dilihat dari mana? Bisa dilihat lantainya. Kelihatan ke lantainya? Kelihatan ya? Ini lantainya terbuat dari ini. Dari marmer. Ya, marmer ini menunjukkan bahwa hotel ini pada saat itu hotel mudah, hotel terbaik, hotel bagus lah yang ada di Kota Batavia. Ini simbol dari kemegahan hotel ini. Lantainya terbuat dari marmer. Dan juga tadi kita bisa lihat ya, di depan itu pilar-pilarnya cukup besar ya. Itu menunjukkan bahwa hotel ini pada saat itu hotel yang cukup megah. Nah, teman-teman mungkin tadi sebagian sudah lihat ya di siapa-siapa aja orang yang ada di sini ya, yang pernah mengajar di sini atau yang pernah belajar di sini, dan siapa juga orang yang membangun hotel ini seperti apa mukanya bisa dilihat seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah wajah dari Elsie Schomper ya. Dialah yang membangun gedung ini ya, ini ya. Ini adalah Elsie Schomper, dialah yang membangun gedung ini pada saat tahun 1930 ya. Setelah Jepang menyerah dengan Belanda menyerah Jepang, kemudian pada tahun 1942 sinilah jalan ceritanya ya, apa yang saya sudah terjadi ya.
teman-teman. 1942 gedung ini dijadikan asrama angkatan darat Indonesia. 1943 gedung ini dijadikan kantor Putra. 1944 menjadi kantor Jawa Pokai. 1945 menjadi kantor Panasi. Ya, teman-teman, ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat itu. Ya, dan juga para pemudanya. Pemudanya pada saat itu dinamakan Pemuda Menteng 31. Siapa saja orangnya bisa lihat sini. Nah, ini ada Pak Soekarni. Ya. Kalau mendengar nama Pak Soekarni, kira-kira teman-teman ada yang teringat sesuatu peristiwa nggak? Atau kira-kira nih Pak Soekarni ini pernah melakukan hal besar apa? Anda ingat kan? Di teks proklamasi ada tulisan atas nama bangsa Indonesia, ya. Yang membuat atau mencetuskan adalah Pak Soekarni, Ketua Pemuda Menteng 31, ya. Nah, di wakilnya siapa wakilnya? Ini adalah Bapak Hairul Saleh, ya. Beliau adalah wakil Ketua Pemuda Menteng 31, ya. Terus ada siapa lagi? Ada Bapak AM Hanafi sudah sini, ya. AM Hanafi, dan juga ada Bapak Adam Malik. Sebenarnya ada Bapak Ismail Wijaya, tapi fotonya kita nggak ada di sini, ya. Nah, ini adalah salah satu aksi besar sebelah sana, teman-teman bisa lihat, ya. Ketika gedung ini dijadikan kantor Panaksi, aksi terbesarnya ini rapat raksasa Ikada. Teman-teman kira-kira ada yang ingat nggak sih rapat raksasa Ikada itu dilakukan tanggal berapa? Tanggal 19 September 1945, ya. Itu dirancang dan dilakukan oleh pemuda-pemuda Menteng 31, ya. Nah, teman-teman, sampai di sini kira-kira ada yang mau nanya nggak? Kalau bisa saya jawab, kalau nggak saya ngeles nanti, ya. Oke, silakan, ada yang mau nanya? Enggak, alhamdulillah. Yuk kita lanjut lagi teman-teman kita ke sini, ya. Nah, dari satu kamar ke kamar lain, teman-teman, ini ada ruang evakuasinya. Ini jadi terkoneksi, ya. Biar terkoneksi ini pintunya ke sini, dia adalah ruang berikutnya atau kamar berikutnya. Nah, setiap kamar itu ada kamar mandi. Tadi saya nggak tunjukkan ada kamar mandinya, tapi di sini ada kamar mandi sebelah sini, ya. Jadi setiap kamar ada kamar mandinya. Teman-teman, dari sekian banyak orang, teman-teman, dari sekian banyak siswa-siswi yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, yang manis-manis, kayak rujak, ya. Nih teman-teman, ada yang sudah pernah melihat rumah Bung Karno? Sudah. Aslinya? Sudah, ya, luar biasa. Siapa lagi yang sudah lihat rumah Bung Karno? Sudah. Oh iya. Kalau yang sudah lihat rumah Bung Karno, berarti itu adalah yang untuk wanitanya nenek saya, ya. Yang untuk laki-lakinya kakek saya, ya. Kenapa? Karena sekarang rumahnya sudah tidak ada, teman-teman. Dari kapan? Dari tahun 1961 rumahnya sudah tidak ada, ya. Kemana rumahnya? Dijualkan? Enggak. Rumahnya itu dihancurkan, itu atas permintaan dari Bung Karno sendiri. Nah, makanya teman-teman, kalau yang belum pernah melihat rumah Bung Karno, sekarang kita lihat, kita buat miniaturnya di sini, teman-teman. Ya, ini adalah rumah Bung Karno. Di mana rumah ini adalah salah satu rumah yang sangat bersejarah, karena disinilah dirumuskannya teks proklamasi, teman-teman. Ini teman-teman kelas berapa sih? 11. Kelas 11? Ya. Masih luar biasa, ingatannya masih pokoknya masih luar biasa banget. Teman-teman kira-kira ingat gak sih teks proklamasi itu dibacakan pada hari apa sih? Jumat. Kok sepi ya? Hari apa? Ini malam kan ya? Iya, jadi sepi. Pada hari apa teman-teman? Hari Jumat. Jam berapa ada yang ingat? Jam 10. Ya, di mana? Di Jalan Pegang Timur nomor 56. Ya. Sekarang jalannya masih ini nggak namanya? Enggak, sudah berubah, ya. Sekarang menjadi Jalan Proklamasi. Ya, kayak belum pernah lihat rumah Bung Karno, jadi teman-teman lihat di sini. Kalian udah pernah melihat? Nenek saya berarti. Karena sudah tidak ada lagi, ya. Jadi kenapa kita buatkan ini ya? Karena memang seperti itu, ya. Karena anak-anak sekarang, jangankan anak-anak sekarang, saya sendiri aja belum pernah lihat rumah aslinya, ya. Karena memang sudah tidak ada lagi. Makanya kita buatkanlah ini, karena ini adalah salah satu rumah yang cukup bersejarah di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, ini adalah rumah Bung Karno. Di mana tadi? Jalan Pegang Timur nomor 56. Ya, rumahnya Bung Karno. Bukan rumah saya, ya. Nah, nih teman-teman, setelah kita merdeka, memang kita keuangan RI belum membaik, tapi kita sudah punya, presiden sudah punya mobil kepresidenan, ya, atau kendaraannya presiden. Seperti apa kita bisa lihat di sini. Ini ada 3 mobil kepresidenan, ya, alat transportasinya presiden. Pada saat itu, presiden pertama kita, siapa namanya presiden pertama kita? Bukan Pak Soeharto, bukan, ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah mobil
Rep 1. Rep itu apa kira-kira? Republik. Republik itu kalau sekarang setara dengan RI 1. Ya, berarti RI 1 itu mobil presiden. Nah, ini adalah mobil presiden, mobil Bung Karno pertama kali, mobil beliau ketika beliau menjabat sebagai seorang presiden. Inilah mobilnya, mereknya Buick X8. Ya, nah ini jenisnya sedan limousine. Jadi keluaran Amerika dari GM, General Motors, ya keluaran tahun 1939. Ya, dulu mobil ini milik Kepala Departemen Perhubungan Jepang. Ya, kalau mau cerita banyaknya, seperti yang pada dapatkan nanti saya cerita lagi ya. Karena waktu ini sekarang tidak banyak. Nah ini yang kedua, ini mobil Rev 2. Ini mobil berarti mobilnya wakil presiden. Siapa wakil presiden kita? Wah, pintar-pintar sekali ya. Wakil presiden kita pada saat itu Bung Hatta ya, mobil Rev 2 atau Republik 2. Ini mereknya beda lagi. Ini mereknya De Soto. Ya, tapi bukan De Soto ayam bukan ya. Nah, jadi De Soto mereknya ya. Ini jenisnya masih sama, sedan limousine, tapi memang keluarannya lebih tua setahun dari mobil Rev 1. Berarti keluaran tahun 1938. Ya, ini mobil Bung Hatta. Ini dibikin dari Johan Johor. Ya, siapa pamannya Pak Hatta. Dan ini mobil imperial atau mobil peristiwa Cikini. Ada yang pernah mendengar peristiwa Cikini 1957? Itu adalah peristiwa percobaan pembunuhan terhadap presiden pada tahun 1957. Ya, oh udah dengar? Nah, ya. Berarti untuk cerita lebih lanjutnya nanti kita lihat di belakang mobil saja ya. Sambil saya ceritakan. Yuk kita lanjut lagi. Oh ya, silakan. Trip itu apa trip? Bukan jalan ya. Nah ini tentara trip. Apa ini trip ini? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Tentara Republik Indonesia. Apa ini? Pelajar. Nah, pelajar pada saat itu teman-teman sudah mulai ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Contohnya adalah trip ini. Trip ini tentara Republik Indonesia. Ya, pelajar. Dari umur berapa mereka ikut bertempur? Mulai dari umur berapa mereka ikut berperang? Dari umur 13 tahun. Jadi, teman-teman sekarang umurnya berapa? 19. Sudah mulai ikut berperang? Nanti kita perang-perangan. Ya. Nah, ini pakaian tempurnya seperti ini, teman-teman. Ini namanya pakaian gombal. Ya, bukan gombal-gombalan ya, ini pakaian gombal. Nah, ini coraknya ini seperti ini nih. Apa namanya? Polkadot. Ya, polkadot seperti ini. Kalau sekarang kan kalau tentara itu apa loreng-loreng ya. Nah, kalau dia dulu pakaian tempurnya seperti ini, polkadot jadi toto. Nah, ini teman-teman. Kira-kira senjatanya keren nggak sih? Kan pada saat itu mereka pelajar, terus juga melawan ini pasti senjata mesin ya. Seperti apa senjata yang mereka gunakan pada saat itu? Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah rantai sepeda. Nah, rantai sepeda inilah yang mereka pergunakan untuk melawan para penjajah. Ya, selain rantai sepeda ada juga bambu runcing. Tahu ya bambu runcing ya? So tahu udah pernah lihat bro. Ya, seperti ini ya. Ini adalah ya seperti ini. Ada memang senjata pada saat itu juga kan yang pelajar-pelajar yang apa badannya tinggi kan belum bisa juga menggunakan senjata mesin ya karena cukup berat. Nah, mereka banyak menggunakan rantai sepeda dan bambu runcing seperti itu ya. Oke, lebih lanjutnya kita lanjut. Ya. Nah, ini ada nama review. Teman-teman kalau mendengar kata-kata review ada yang ingat ya kira-kira review? Perjanjian luar biasa. Siapa namanya? Siapa namanya tadi jawab review? Nanti minta hadiah sama Mas Ade ya. Oke. Jangan saya tidak punya. Nah, ini teman-teman. Dulu perjanjian Renville itu adanya di geladak kapal USS Renville ini. Ya. Nah, ini pernah diajarkan di sini makanya dinamakan perjanjian Renville. Kira-kira tahun berapa ini? Setelah perjanjian Linggadjati. Tahun 1947 ya. Disinilah pernah diadakan perjanjian Renville. Ya, 1947 makanya dinamakan perjanjian Renville karena diadakannya di atas geladak kapal USS Renville. Ini adalah kapal perangnya Amerika. Setelah dari sini baru kita berdaulat di tahun 1949. Lalu kita berdaulat ya. Nah, itu adanya di sini nih konferensi meja bundar ya. Di mana tuh? Di Den Haag. Den Haag di mana? Bukan di sini Kuningan bukan? Nah, kita lanjut lagi. Dedek pulang deh.
Nah, di sini ini keluaran Jepang, peninggalan Jepang ya. Ini peninggalan Jepang. Ketika Jepang berhasil menguasai kota Batavia, mereka sempat mengeluarkan uang yang berlaku pada masa itu. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada uang 10 rupiah, uang keluaran Jepang ya, uang yang berlaku pada saat itu ketika Jepang berkuasa. Nah, karena keadaan kita sangat susah pada saat itu, teman-teman ini ada karung goni atau kain bagor namanya. Ini adalah bahan pakaian untuk orang menengah ke bawah. Saking susahnya pada saat itu, mereka menggunakan bahan pakaiannya pakai seperti ini, karung goni atau kain bagor ya. Dan ini ada pakaian tentara peta. Peta apa teman-teman? Peta singkatan dari Pembela tanah air. ayo, peta apa peta? Pembela tanah air. Pembela tanah air, luar biasa. Siapa itu namanya? Catat ya. Catat tuh namanya Iqbal ya, Mal. Ya, karena aku sepatu ya di luar ya. Ini adalah pakaian peta pembela tanah air sejak samurai, karena peta ini adalah bentukan Jepang. Ini ada samurai Gunto. Ya, samurai Gunto ini adalah samurai yang diserahkan kepada itu ketika Jepang menyerah dengan sekutu. Simbolnya adalah penyerahan 3 samurai Gunto ini. Ada yang mau nyobain ini? Enggak, jangan ya. Nah, teman-teman. Ini ada salah satu sosok pahlawan besar kita. Ini namanya siapa namanya? Namanya Bapak Ahmad Subarjo atau Mr. Subarjo. Keren. Ketika gedung ini dijadikan tempat pendidikan politik, beliau di sini mengajar ilmu hukum internasional. Ya, mengajar ilmu hukum internasional sekaligus. Kalau teman-teman baca di teks proklamasi, di baris pertama itu atas sumbangsih dari dan Bapak Ahmad Subarjo. Ya, beliau juga ikut merumuskan teks proklamasi. Ya, nah karena beliau itu termasuk anggota PPKI. Ya, apa itu PPKI? Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya, PPKI ya, PPKI ya. Nah, di sini ada ini ada bendera Maladewa. Ya, bendera peta. Ya, bendera peta ini memang diadopsi dari negara Jepang. Ya, cuma bedanya ada bulan bintang di sini Jepangnya. Kenapa? Karena pada saat itu juga Jepang itu sadar kalau di Indonesia ini memang mayoritas agamanya Muslim. Makanya untuk menghubungi hati masyarakat, mereka juga bendera peta ini ditaruhin simbol bulan bintang itu. Ya, sebenarnya kalau bendera itu tidak ada bulan bintangnya ya. Nah, bendera peta ini dipakai simbol Muslim ya, bulan bintang itu ya. Nah, Bapak Ahmad Subarjo wajah aslinya seperti ini teman-teman, cukup ganteng ya sama saya. Beda apa beda? Ada saya juga. Ya, ini Bapak Ahmad Subarjo. Beliau termasuk di anggota Kaibun. Apa itu Kaibun? Angkatan Laut Jepang. Ya, nah ini ada anggota peta ini ada Pak Sudirman. Ya, ada yang ingat Pak Sudirman? Ada. Salah satu jenderal besar kita. Lahir tahun berapa beliau? Sudirman, tempat speeding. Ayo, tahun berapa teman-teman? Tahun 1916. Ya, beliau meninggal di usia ke 34 tahun. Berarti beliau meninggal di usia ke tahun berapa? 14. Kan beliau kan lahir tahun 1916. Terus beliau tuh meninggal di usia 34 tahun. Berarti beliau meninggal di tahun 1950 ya. Pinter tuh yang jawab ya. Lima lagi. Ada anak sekian juga berada di sini di anggota peta ya. Nah ini juga ini ada ini ya. Nah ini ada Pak Soeharto dan Pak Hatta ketika dibawa oleh pemuda. Ya, pemuda yang 31 dibawa ke Rengat tahun berapa sih? Ini teman-teman, atau tanggal berapa sih terjadinya peristiwa penculikan tentara ini? Kira-kira ingat tanggal berapa? Tanggal 16 Agustus ya. Dan dari sana dijemput kemudian dibawa ke sini. Ini rumah Laksamana Muda Maeda. Di sini dah dirumuskan teks proklamasi. Ya, kita langsung loncat ke sana aja. Kita mempersiapkan. Di sini teman-teman di sana ini ada LASWI. Apa itu LASWI? Laskar Wanita Indonesia, teman-teman. Di zaman peperangan. Jadi yang superior itu bukan hanya laki-laki tapi wanita itu banyak sekali perannya. Contohnya LASWI. Ini tepuk tangan buat wanita. Teman-teman ya, karena kerennya wanita itu pada saat itu ya, banyak sekali perannya di sini. Ada menjadi perawat, ada menjadi juru masak, ada yang menjadi memegang senjata, ada juga yang menjadi pakaian para tentara.
ya. Jadi banyak sekali perannya, makanya saya itu sangat cinta sekali dengan perempuan. Iya. Sudah, nggak percaya sampai istri saya aja wanita, sumpah. Nah ini ya, jadi ini rastor wanita Indonesia ya. Dan ini, kalau nama jangan kekenyang. Nah ini ada API. Apa itu API? Angkatan Pemuda Indonesia. Dimulai oleh Pak Soekarno. Di sini Bapak, maaf salah. Pak Soekarno di sini hanya menjadi wakil ketuanya Bapak Pika. Siapa yang salah? Ya saya tadi. Ya. Nah teman-teman di sini juga ada tadi sudah saya cerita ya, ini adalah ketika Raksasa Ikada. Raksasa Ikada saya ulang lagi. Tanggal berapa teman-teman tadi? 19. Ya 19 September. Ya. Lapangan Ikada singkatan dari Ikatan Atletik Jakarta. Ya, oke. Paham ya? Paham ya? Ya paham. Kemudian dibakar, setelah dibakar baru ditancapkan ke batang. Itu beberapa saat dia akan dibakar, mereka ini itulah yang akan membuat mati atau membuat mati. Ya, di bawah kucing ya. Ini ada lagi di sini. Ini ada ini untuk latihan para tentara putih. Jadi sebelum memegang senjata yang aslinya, mereka latihan dulu pakai ini, ya. Namanya anggar bambu. Ada lagi yang untuk membakar gedung seperti ini, ada namanya bom molotov. Ya, bom molotov itu biasa untuk membakar gedung. Ada juga bom yang untuk menghancurkan gedung. Mana ini? Ini ada namanya bom putung. Putung itu artinya tarik, jadi bom tarik. Ya, cara penggunaannya ini ditarik, nanti beberapa saat dia akan meledak. Daya ledaknya cukup kuat teman-teman, karena ini untuk meledakan jembatan dan gedung-gedung besar. Ya, nah ini masih aktif sampai sekarang, mau coba nggak? Coba dah. Ya, kalau mau coba, teman-teman boleh coba. Ya. Karena waktunya saya dikejar-kejar, ya. Jadi sekarang teman-teman kita langsung lihat mobilnya ke belakang ya. Nah kalau ada waktu lagi nanti boleh kita keliling lagi, lama-lama lagi kita tidak ya. Untuk sekarang kita tuh, awas hati-hati teman-teman ya. Masih digunakan sebagai hotel. Pada saat itu mereka hiburannya pada saat itu pesta dansa. Ya, karena masih ada pesta dansa. Nah, pada saat itu hiburan pesta dansa. Di mana diadakannya di lapangan sih. Ya, lapangan ini dulu untuk hiburan mereka pesta dansa di luar sini. Ya, tapi gedung ini belum ada semuanya. Ya, gedungnya ini belum ada. Jadi masih dikelilingi oleh tembok-tembok ya. Nah, gedung yang asli, gedung museum ini sama yang sebelah sana tuh teman-teman. Sebelah kanan dari museum itu ada 3 pavilion lagi di situ. Itu gedung yang masih asli ya. Dari masih gedung ini ya. Hariku. Terbuatnya dari emas baja, ya. Terbuatnya dari emas baja, mobil ini cukup kuat, ya. Sangat kuat mobil ini, karena mobil ini semuanya aksesorisnya, ya. Bahan ini semuanya dari bahan-bahan terbaik, ya, dari emas baja. Walaupun pada saat itu tidak dirancang untuk anti peluru, ya, tapi memang karena bahannya pada saat itu sangat kuat dari emas baja, jadi mobil ini mobil anti peluru, ya. Ini dulu milik Kepala Departemen Perhubungan Jepang. Ya, yang diambil oleh Pak Sugire, kemudian dibawa dikasihkan ke Pak Sultan. Ya, nanti jalan ceritanya sebenarnya cepat panjang, kalau ada waktu nanti boleh cerita. Ya, karena waktu juga pendek, jadi sekian dulu cerita dari ini. Ya, nanti kita sambung lagi ya. Nah, ini mobil RS2 tadi saya sudah cerita ya. Mereknya ini The Soto ya. Soto. Ya. Ini The Soto, ini milik Bung Hatta ya, atau wakil presiden ya. Ini mobil RS2. Nah, mobil ini cukup kuat juga, sama bahannya dari plat baja.
Dan mobil peristiwa ini itu yang ini mobil keluarga presiden, ya, mereknya Imperial, keluaran 1939 dari Amerika juga. Ketika terjadi pelemparan granat itu kan dilempar 5 granat ya. Ada nggak sih bagian yang rusak? Ada sedikit. Oh iya. Di sini kalau kita lihat di dalam, ini agak apa namanya, penyok ke dalam ya, penyok ke dalam. Dan ini kacanya juga retak sini. Nah ini adalah bagian yang rusak karena efek ledakan itu sendiri. Ya walaupun karena mobil ini cukup kuat, jadi yang rusak hanya sebagian ini. Nah bedanya dari mobil-mobil yang Rev 1, Rev 2, nah ini teman-teman bisa dilihat ini kemudinya masih ada di sebelah kiri. Ya, nah ini asli, kalau yang lain itu sudah disesuaikan ya, sudah sebelah kanan sudah disesuaikan dengan orang Asia. Nah ini masih di sebelah kiri ya. Ini mobil keluarga presiden ya, atau mobil peristiwa Cikini tahun 1950 ya, peristiwa Cikini ya. Itu perjumpaan presiden. Ada masih yang luka? Ada. Itu ada sekitar 5 orang. Yang meninggal ada sekitar 9 orang yang meninggal ya. Nah teman-teman, udah pada lapar? Kalau ngomong lapar itu apa? Oke. Kalau sudah lapar, karena kita ke depan teman-teman, kita jatuh ya. Oh ya teman-teman, kalau mau nanya silakan. Nah, teman-teman, gimana? Seru kan kegiatan jelajah malam museum di Museum Joang 45 kali ini? Seru loh, dan ternyata ada bagian mistisnya juga loh. Tadi di awal sempat ada peserta yang menangis tiba-tiba. Dan saya juga tadi sempat melihat beberapa hal-hal yang agak aneh di dalam, tapi ya sudahlah, kita lewatkan saja. Oke. Setelah selesai kegiatan jelajah malam di museum, nah kita sebelum berpisah akan disuguhkan dengan nyanyian dan tarian tradisional khas Betawi. Seru loh, ada teman-teman yang ikut menari, dan sambil dihibur dengan nyanyian dan tarian, kita disuguhkan makan malam. Karena hari sudah mulai beranjak larut malam dan saya harus mengejar kereta terakhir untuk kembali ke Bogor. Jadi cukup sampai di sini dulu ya. Dan saya tunggu kegiatan jelajah malam museum selanjutnya di museum berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.